mana lagi? Duh, tungguin. Dateng. Jadi asisten kok gini amat. Tungguin. Hai Prof. Loh, Gre, kamu mau kemana? Kok pakai baju pergi gitu? Aku mau liburan ke Australia, Prof. Kan ini udah libur akhir tahun. Libur? Iya. Apa yang libur? Nggak libur. Libur, Prof. Kalender Prof kali yang beda. Ya emang beda lah. Nih, aku tunjukin nih. Noh. Kalender pekerja keras sejati. Senin semua. Hah? Kok bisa beda? Kalender apa ini, Prof? Ini beda lah. Bedanya ini sama kalenderku apa? Sini, Prof jelasin. Jadi gini, kalender yang sekarang kita pakai namanya adalah kalender Gregorian. Namanya ini karena diresmikan oleh Paus Gregorius ke-13 pada tahun 1582. Nah, kalender ini adalah modifikasi dari kalender yang sebelumnya. Namanya kalender Julian. Kalender ini salah setelah dipakai selama 1500 tahun. 1500 tahun salah. Yes. Lalu kesalahannya di mana, Prof? Nah, jadi gini Gre. Kalender Julian itu dirilis oleh Julius Caesar, pemimpin tertinggi Republik Romawi pada tahun 45 sebelum Masehi. Nah, kalender ini berdasarkan pada revolusi bumi terhadap matahari. 1 tahun dalam kalender Julian ini adalah sekitar 365 hari 6 jam. Padahal revolusi bumi terhadap matahari nggak sebanyak itu. Cuman 365 hari 5 jam 48 menit. Ya, jadi bedanya 12 menit. Nah, gara-gara beda 12 menit ini, maka setiap 128 tahun, kalender Julian itu bertambah 1 hari. Jadi kalau kita kumulasikan, sekarang mungkin sudah tambah 2 minggu kali. Astaga, 128 tahun cuma nambah 1 hari itu jadi masalah, Prof. Oh, ya iya. Padahal kan bisa dibulatin aja gitu. Nggak gitu konsepnya. Gini, kalau kita bicara kalender, kita harusnya main spesifik. Perhitungan kalender itu harus spesifik. Pembulatan itu bukannya membantu, malah membuat hitungan menjadi nggak akurat. Akhirnya kumulasinya gitu tadi. Makanya kita harus ingat bahwa walaupun spesifik itu sulit, tapi dia pasti tepat. Berarti kalender Gregorian yang kita pakai saat ini adalah kalender paling akurat. Bener nggak sih, Prof? Enggak juga. Soalnya di kalender Julian maupun kalender Gregorian itu sama-sama tidak menggunakan 0 sebagai tahun awalnya. Kalau nggak dimulai dari 0, dimulai dari berapa dong? 7? 3/4? Atau pi? Si bocah, itu papan geometri apa kalender? Ya gitu, gini loh. Jadi orang Romawi tidak mengenal konsep 0. Bilangan itu dimulai dari 1. Makanya dalam kalender Julian yang dibuat waktu zaman Romawi, itu mulainya setelah 1 sebelum Masehi, langsung tahun 1 Masehi. Nggak ada tahun 0. Nah, kalender lain punya konsep 0, karena kebudayaannya mengenal konsep 0. Misalnya kayak kalender Hindu atau Buddha. Di situ ada konsep 0, tapi tidak pada kalender Gregorian dan Julian. Oke, fine. Berarti karena kalender Julian bikin bingung orang sedunia, makanya diganti Gregorian. Nggak sedunia juga sih. Jadi cuman se-Eropa sama Afrika. Tapi Afrikanya juga paling jauh Ethiopia. Jadi nggak dipakai semua negara? Ya, nggak dipakai semua negara. Karena setiap kalender itu beda-beda tergantung negaranya, tergantung kebudayaannya. Kok malah jadi rumit sih? Kenapa nggak pilih yang gampang aja? Ya, namanya juga manusia.
Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nggak gitu, gini. Jadi, setiap peradaban itu punya sejarahnya sendiri. Budayanya beda, prinsipnya beda, matematikanya pun beda. Oke. Nah, India mengenal konsep bilangan 0. Makanya, kebanyakan kalender Hindu dan Buddha itu punya tahun awal 0. Negara Ethiopia yang kita bahas tadi itu mengadopsi kalender Julian, tapi dari sana bikin kalender sendiri, namanya kalender Ethiopia. Nah, walaupun sama-sama mendasarkannya pada kelahiran Yesus Kristus, tetapi kalender Ethiopia percaya bahwa Yesus Kristus lahirnya 7 tahun lebih dulu dari yang dipercayai oleh kalender Gregorian. Makanya beda dan membuat kalender Ethiopia itu lebih lambat 7 tahun daripada kalender Gregorian atau yang kita pakai sekarang ini. Waduh, lah kalau kita ketemu orang Ethiopia gimana dong, Prof? Masa kita harus ketemu 7 tahun orang di masa lalu gitu? Well, iya juga sih ya. Kalender Ethiopia juga masih dipakai sampai sekarang sih. Ya, tapi gini, kita fokus aja pada kalender yang biasa kita pakai sekarang. Karena kalender Gregorian itu memang sudah dipakai di seluruh dunia. Mayoritas negara pakai itu. Iya sih, tapi jadi penasaran, Prof. Indonesia dulu pakai kalender apa ya? Awalnya pasti kalender Saka sih. Karena kebudayaan kita memang berasal dari India. Makanya kita pakai kalender yang mereka pakai, yaitu kalender Saka. Lalu datanglah Islam beserta kalendernya. Makanya dari sana kita memakai kalender Hijriyah. Setelah itu barulah datanglah para penakluk dari Eropa ke Nusantara sehingga kita memakai kalender Gregorian. Nah, di kalender Saka itu 1 minggu sebanyak 10 hari. Wah, kebayang nggak tuh? Kerjanya 9 hari, mungkin liburnya 1 hari. Nah, makanya nggak heran Borobudur dan Prambanan jadinya cepet. Gitu. Mungkin ya. Nah, kemudian ketika kita memakai kalender Hijriyah, 1 minggu itu sebanyak 7 hari aja. Nah, lebih singkat. Berarti kalender bisa ganti-ganti terus, Prof. Kalau aku mau bikin kalender baru, terus aku bikin libur banyak itu boleh? Ya bisa, boleh. Kalau kamu punya kekuasaan atau kamu seberpengaruh Julius Caesar gitu, bisa bikin kalender baru ya boleh, bisa. Berarti lebih ke arah politik nggak sih, Prof, kalau kayak gitu? Ya, politik memang seringkali jadi motivasi diberlakukannya sebuah kalender daripada hitungan pada kalender itu sendiri. Ini juga jadi motivasinya Julius Caesar waktu dia membuat kalender Julian. Ya, walaupun ada unsur membetulkan hitungan yang salah juga sih. Tapi gini, yang perlu kamu pelajari adalah kalender butuh ribuan tahun diproses untuk menjadi sempurna seperti sekarang ini. Apalagi kamu. Wah, ternyata banyak hal yang aku nggak tahu tentang kalender. Aku pikir kalender itu hanya untuk ngitung tanggal gajian, tanggal libur, terus tanggal jadian. Ternyata lebih daripada itu. Kalender adalah bukti besar perkembangan umat manusia. Memang kedengarannya sepele dan gak penting pada awalnya. Tapi sebenarnya kalender ini sebuah sistem yang mengatur perilaku umat manusia. Mulai dari nentuin tanggal jadian, tanggal syuting, tanggal pulang kampung, sampai tanggal ulang tahun. Bahkan kemerdekaan suatu bangsa itu ditentukan dari kalender. Makanya jangan cuma senang kalau tanggal merah doang. Kita harus bersyukur untuk setiap hari-harinya. Thank you, Prof. Ya. Buat semua ilmunya. Akhirnya aku tahu.